Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari sebelumnya ya. Terakhir kita membahas sistem persamaan diferensial yang linier. Kemudian sudah saya kasih sekilas tentang sistem persamaan diferensial non linier. Nah, untuk sistem persamaan diferensial yang non linier itu penyelesaiannya kan menggunakan penyelesaian kualitatif ya, sehingga nanti kita perlu menentukan titik keseimbangan atau titik equilibrium dan menganalisa perilakunya di titik tersebut. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan dulu tentang titik equilibrium ya, atau nama lainnya titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan ya di sini disebut juga sebagai titik kritis, titik tetap ataupun titik equilibrium ya, atau kita singkat sebagai TE. Nah, suatu titik ya X bintang, X1, X2 sampai Xn ini disebut sebagai titik keseimbangan dari suatu sistem jika memenuhi ini ya. Jadi kalau misalnya sistemnya ini ya, sistemnya itu X aksen sama dengan fx, cara mencarinya itu kita si fx-nya tadi itu sama dengan 0 ya, ini. Kemudian metode yang bisa digunakan yaitu salah satunya metode null klein di sini ya, untuk menentukan titik keseimbangan. Jadi di sini dx per dt-nya, dy per dt-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau dx per dt sama dengan 0 berarti x null klein. Kalau dy per dt berarti y null klein. Kalau pakai x1, x2 ya x1 null klein, x2 null klein, ataupun simbol variabel yang lainnya. Nah, titik keseimbangan ini merupakan perpotongan antara x null klein dan y null klein ya. Jadi titiknya itu perpotongan dari hasil dari x null klein sama y null klein. Ya, sebagai contoh di sini saya punya x aksen sama y aksennya ini ya. Kemudian kita akan mencari x null klein dan y null klein-nya untuk menentukan titik keseimbangannya. Ya, kalau x null klein itu kan ini. Nah, ini kita bisa gunakan metode eliminasi. Jadi, metode yang digunakan dalam null klein ini itu tidak mutlak ya, tidak serta-merta pakai eliminasi terus, enggak ya. Jadi, bisa substitusi, eliminasi. Ya, intinya kita mencari si x sama y yang memenuhi si ini x plus y min 4 sama dengan 0 dan x min 2y min 1 sama dengan 0 ya ini. Jadi mencari x dan y yang memenuhi dua persamaan ini ya. Kemudian di sini dengan metode eliminasi kita peroleh bahwa y-nya itu y1 ya, y-nya itu 1, kemudian y1 ini kita substitusikan ke salah satu dari dua persamaan ini, diperoleh x-nya sama dengan 3. Ya, jadi untuk titik keseimbangannya ini merupakan perpotongan antara x null klein dan y null klein ya. Jadi di sini nanti x titiknya itu 3,1 ya. Ini sebagai titik keseimbangan dari sistem yang ini 3,1. Nah, contoh kedua di sini ya, ada misalnya dx per dt sama dengan ini, dy per dt sama dengan ini. Kita menggunakan metode null klein ya. Jadi ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0 ya. Nah, ketika y null klein di sini ini ya, tidak harus pakai eliminasi terus-terusan, bisa pakai substitusi ya, ataupun campuran dari keduanya. Nah, di sini tidak harus dimulai dari y null klein ataupun x null klein dulu ya. Jadi terserah mau dari y null klein boleh, dari x null klein boleh gitu ya. Jadi dilihat kira-kira lebih mudah dimulai dari mana ya. Nah, untuk melihat mana yang lebih mudah dimulai dari mana, itu biasanya kita harus banyak latihan dulu ya. Jadi nanti ternyata kalau bentuknya seperti ini, nanti mulainya dari sini aja biar lebih gampang. Nah, itu harus jam terbangnya harus ditambah dulu ya. Jadi saya mulai dari y null klein. Y null klein itu berarti min 5y plus xy sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa faktorkan seperti ini ya. Jadi di sini y-nya itu kemungkinannya y sama dengan 0 atau min 5 plus x sama dengan 0. Min 5 plus x sama dengan 0 sama saja seperti x sama dengan 5 ya. Gitu. Ya, ini seperti memfaktorkan saja, seperti mencari akar-akar persamaan. Nah, dari y0 sama x5 ini bukan nanti titiknya bukan 5,0 ya. Ingat kalau titik keseimbangan itu perpotongan sama
perpotongan antara Y null-Klein dan X null-Klein. Kalau ini kan sama-sama Y null-Klein, jadi bukan perpotongan. Jadi nanti bukan 5,0 ya. Nah, selanjutnya untuk X null-Klein-nya, nah di sini X null-Klein-nya ini kemudian difaktorkan diperoleh ini. Ya, jadi diperoleh X sama dengan 0 atau ini min 3 plus X min Y sama dengan 0, atau saya tuliskan seperti ini. Sehingga Y-nya nanti X min 3 ya. Kemudian substitusikan dari 1 ke 2 ya. Jadi kan titik estimaan itu perpotongan sama X dan Y null-Klein ya. Jadi ini disubstitusikan ke sini ya. Kalau Y-nya 0, X-nya 0 dan X-nya 3. Dari mana X-nya 3? Ini ya, di sini. Kalau Y0 kan X-nya 3 ya. Dan ini juga ya, walaupun di sini tidak ada Y-nya, tapi tetap ya dipasangkan. Ketika Y0, X-nya 0 dan X-nya 3. Kalau X-nya 5, berarti Y-nya itu 5 dikurangi 3, 2 ya. Jadi di sini diperoleh titiknya ada 3. 0,0 ya, ini 0,0, kemudian 3,0, kemudian 5,2 gitu ya. Ini mencari titik keseimbangan dengan metode null-Klein ya. Namanya null-Klein, tapi untuk step-stepnya itu bisa pakai eliminasi, substitusi, pemfaktoran ya. Yang penting kita mencari perpotongan antara X null-Klein dan Y null-Klein ya. Dipasang-pasangkan gitu. Nah, selanjutnya analisa kestabilan. Ya, jadi setelah kita menentukan titik keseimbangannya, kita akan menganalisa kestabilannya ya. Jadi di setiap titik tersebut apakah dia nanti stabil ataupun tidak stabil. Jadi stabil itu bila perubahan kecil pada sistem hanya sedikit mengubah perilaku penyelesaian untuk waktu yang akan datang. Jadi ketika ada perubahan kecil di sistem tersebut ya, maka perilakunya itu dia akan sedikit berubahnya ya dalam waktu yang lama. Tapi kalau dia tidak stabil, ketika ada perubahan kecil dalam waktu yang lama atau yang akan datang, terjadi perubahan yang besar ya, sehingga dia tidak stabil gitu. Nah, ini merupakan hal penting dalam penyelesaian kualitatif sistem PDL nonlinier ya. Jadi kalau dia nonlinier, penyelesaian kualitatif kestabilan sistem itu sangat penting ya. Jadi yang pertama kita mencari titik keseimbangannya dulu, kemudian dicek apakah dia stabil atau tidak. Nah, lagi-lagi kita akan ketemu dengan yang namanya nilai eigen dan faktor eigen. Jadi kalau misalkan di sistem persamaan linear sebelumnya kalian sudah terbiasa dengan mencari nilai eigen dan faktor eigen, cara yang sama akan digunakan di sini. Tapi ini kalau di sini untuk mencari analisa perilakunya nanti akan seperti apa dalam waktu yang akan datang gitu. Ya, jadi diberikan matriks ini ya tadi A-nya. Ya, ini sama ya, penjabarannya seperti yang di sistem PD linear ya. Nanti di mencarinya itu A min lambda I ya, seperti itu, mencari determinannya, sama caranya. Kemudian untuk jenis-jenis kestabilannya itu nanti ditentukan dengan memperhatikan nilai-nilai eigen ya. Jadi kita akan tahu dia stabil atau tidaknya dilihat dari nilai eigennya ya, yang diperoleh dari persamaan karakteristiknya ya. Nah, di sini ada yang stabil, stabil asimptotis, dan tidak stabil ya. Jadi di sini kalau ini definisi secara matematisnya ya. Jadi kalau misalnya stabil itu akar-akar persamaan karakteristiknya itu negatif atau mempunyai bagian real yang tak positif. Jadi nilai eigennya atau lambdanya itu negatif semuanya. Tapi kalau yang stabil asimptotis di sini mempunyai nilai eigen ya, itu real dan negatif atau mempunyai bagian real yang negatif ya. Di sini jadi ada bagian real yang negatif atau mempunyai bagian real yang negatif.
ya, itu nanti dia stabil asimptotis. Ya, maaf ya, tadi kalau misalnya yang stabil itu ada yang negatif, ya, juga dia bagian realnya tak positif, bisa ya, 0 kan juga termasuk ya, gitu. Nah, terus kalau misalnya yang tidak stabil, itu berarti dia akar-akarnya akan bernilai positif, atau paling sedikit satu akar mempunyai bagian real yang positif. Ya, jadi kalau misalkan yang tidak stabil itu ada bagian nilai eigenrealnya itu dia positif ya. Kalau stabil asimptotis berarti dia negatif semua ya. Tapi kalau stabil dia nanti ada bagian real yang tak positif. Ingat ya, bagian real yang tak positif. Bukan positif, tapi bagian real yang tak positif. Gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau A ini yang stabil asimptotis, tidak stabil. Jadi kalau yang stabil dia X0 Y0 ini itu nilai ini ya, nilai titik kesetimbangannya. Jadi kalau misalkan kita ganggu ya, dalam waktu yang akan datang dia akan solusinya akan di sekitar aja di sini ya. Tapi kalau misalkan stabil asimptotis ya, kita ganggu sedikit, dalam waktu yang akan datang atau waktu yang lama dia akan menuju ke si titik kesetimbangan ya. Tapi kalau tidak stabil dia nanti akan menjauh ya, semakin menjauh dari titik kesetimbangan. Itu ini ilustrasi dari kestabilan suatu titik kesetimbangan. Nah, ada yang namanya potret fase ya. Jadi ada yang namanya titik pelana ya. Terus juga ada simpul tak stabil. Ini dilihat dari determinan A-nya ya. Kemudian ada trace A, ada diskriminan A ya. Nah, ini tinggal menghitung aja ya. Determinan, trace-nya atau dis-nya itu nanti ada nama-namanya sendiri ya. Jadi itu maksudnya itu, ini potret fase itu tanda panah ininya nih. Ya, tanda panah ininya. Itu. Ininya juga nih ya, yang seperti ini namanya potret fase. Nah, ini nanti bisa dilihat ya, dia termasuk potret fasenya yang mana gitu, dilihat dari determinan, trace-nya sama diskriminan A-nya. Nah, contoh nih di sini ya, ini sama seperti yang tadi ya, X0 sama tapi di sini variabelnya pakai X1 X2, jadi sama saja ya, X1 0 sama X2 0. Di sini pakai metode eliminasi ya, pakai metode eliminasi. Di sini diperoleh TE-nya itu 0,0 ya, menentukan persamaan karakteristiknya ya. Pakainya ini kan tadi sesuai ini ya, pakai ini amin lambda I seperti yang pas lagi di sampai di linier, ketemu lambdanya itu min 1 sama 2 ya. Nah, sehingga di sini lambdanya itu lebih besar dari 0. Ada yang positif nih ya, karena ada yang positif ya yang ini, maka dia tidak stabil. Jadi ya gitu. Nah, kalau negatif semua dia akan stabil asimptotis. Ya. Kalau yang stabil itu ada lambdanya itu ada yang 0-nya. Nah, ini untuk menghitung apa namanya? Si determinan A-nya. Determinan A-nya kan berarti determinan ya. A-nya kan berarti tadi 1 0 ya. 0 kan di sini berarti 0 2 1 sama 1 ya. Jadi di sini kalau determinannya berarti kan 0 kali 1 dikurangi 2 kali 1 ya. Jadi kan hasilnya min 2 ini ya, kurang dari 0. Kemudian trace-nya ya 0 ditambah 1. Jadi ini ditambahkan diagonalnya trace-nya ya. Terus diskriminannya kan pakainya ini kan, B kuadrat min 4AC, tinggal dihitung di sini dapatnya ini ya. Jadi di sini nanti dia berupa titik pelana ya. Nah, selanjutnya ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan ya, menentukan kestabilannya dan potret fasenya dari masing-masing sistem. Silahkan dicoba, apabila ada kebingungan atau kesulitan silahkan kita diskusikan di grup. Kurang lebihnya untuk kali ini saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.